Dia menambahkan, ngomong-ngomong, ada juga pertunjukan di Eropa Utara. Itu akan sampai Juni. Tama tertawa. Kalau begitu kita harus meminta Sofia untuk mendukungmu. Gemma berkata, tidak, dia akan segera dinobatkan sebagai ratu. Tidak pantas untuk pergi ke konser. Apa yang tidak pantas tentang itu? Tama tertawa. Bukankah para pangeran Inggris sering membawa istri dan anak-anak mereka ke pertandingan bola? Sofia masih muda untuk menggantikan tahta. Jika dia memasang bingkai ratu begitu awal, itu tidak kondusif untuk memperkuat basis massa di bagian bawah. Cara terbaik adalah masuk lebih dalam ke orang-orang dan berusaha untuk eksposur positif sebanyak mungkin. Mungkin, agar ketika dia berusia 50 atau 60 tahun, dia bisa menjadi permaisuri yang dicintai dan dipeluk oleh orang-orang. Mendengar ini, Gemma tidak bisa menahan tawa. Tama, ketika saya mendengar Anda mengatakan ini, kenapa rasanya seperti Anda tidak meminta Sofia untuk mendukung saya, tetapi meminta Sofia untuk menggosok hidung saya dengan panas? Dia buru-buru dan menjelaskan, saya bercanda, Anda tidak boleh menganggapnya serius. Saya bukan tipe orang yang menghitung. Tama tertawa, awalnya ini maksudnya, seperti pangeran Inggris, meskipun juga dicintai oleh sebagian besar orang, tetapi jauh lebih sedikit daripada sepak bola dan bintang-bintang. Sebagai pengejaran fanatik oleh penggemar, dia pergi ke permainan. Pada kenyataannya, adalah untuk memenangkan niat baik dari para penggemar fanatik ini. Terus terang, juga menggosok panasnya. Gemma mengangguk dan bertanya kepadanya, Tama, Sofia itu pasti sangat menyukaimu kan? Tama terkejut dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Gemma serius berkata, kamu menyelamatkan hidupnya, dan juga menyelamatkan ibunya, dan bahkan membantunya merebut kembali tahta, yang sama dengan memancingnya dari palung Mariana dan mengirimnya ke Gunung Everest. Selama dia adalah wanita normal, aku takut dia akan jatuh cinta padamu. Tama berkata dengan canggung, itu kebebasannya. Gemma meliriknya dan berkata pelan, kali ini festival leluhur keluarga Renza, orang-orang kepercayaanmu. Mereka banyak. Tama berkata dengan samar, mereka adalah teman biasa. Wajah Gemma berseri-seri dengan ya, saya percaya Anda semacam ekspresi hantu. Saya nyatakan sebelumnya, saya tidak cemburu. Siapapun yang di masa depan ingin menjadi wanita Anda, atau cemburu, mereka cepat atau lambat dapat mencemarkan diri sendiri sampai mati. Tama berkeringat sebentar, buru-buru mengganti topik pembicaraan, dan bertanya padanya, benar Gemma, kapan kamu pergi ke luar negeri? Gemma melihatnya mengubah topik pembicaraan, dan tidak melanjutkan dengan agresif. Jadi ikuti kata-katanya, awal bulan depan, pertama ke Kanada, Vancouver, Montreal, Toronto dan Ottawa. Lalu dari Kanada ke selatan ke Amerika Serikat. Pemberhentian pertama adalah New York, kemudian dari pantai timur ke barat, Chicago, Houston, dan kemudian ke pantai barat, Los Angeles dan San Francisco. Mungkin berkeliling Amerika Utara selama sekitar 1 bulan, dan kemudian pergi ke Eropa setelah itu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dengan mata bingung dan berkata dengan wajah sedih, Tama, begitu aku memulai tur luar negeriku, aku mungkin tidak akan melihatmu selama 2 atau 3 bulan. Tama berkata menghibur, penting bagimu untuk bekerja. Selain konser perpisahan, setelah tur ini, kamu akan bisa tinggal di Surabaya. Gemma mengangguk dan berkata, setelah secara resmi keluar dari industri hiburan, saya harus pergi ke grup GU untuk mengambil alih. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan berkata sambil tersenyum, Tama, aku sudah memikirkannya. Setelah aku mengambil alih, pertama-tama aku akan berinvestasi di beberapa proyek di Jakarta. Lalu aku akan lari ke Jakarta selama 3 hari. Maukah kamu menyambutku kalau begitu? Tama tertawa, oke. Selama kamu mau, kamu pasti diterima. Gemma berkata, kalau begitu kita bisa mengatakan demikian, ketika saatnya tiba, kamu tidak membenciku karena aku menjadi tua, apalagi, tidak diizinkan untuk menghindari melihatku. Oke, Tama hanya harus menyetujuinya. Gemma puas,
melaju jauh-jauh ke hanggar bandara. Pesawat pribadi Tama milik Askara diparkir di sini. Di sebelah pesawat penumpang Concorde telah lepas landas lagi ke Eropa Utara. Kali ini kembali ke Jakarta. Selain Lina yang akan kembali bersama Tama, Johan dan Devano juga berlari untuk mengambil pesawat kembali. Ketika Tama tiba di bandara, mereka sudah berada di sana selama setengah hari. Lina berdiri di samping gerbong dengan sebuah koper kecil. Sementara Johan dan Devano berdiri di pintu hanggar dengan tenang sambil merokok. Seorang anggota staf dengan ramah mengingatkan, "Kalian berdua, di area hanggar dilarang keras merokok dan api." Johan dengan jijik melambaikan tangannya, "Dua mesin besar di pesawat tidak perlu kunci kontak untuk menyala?" "Tidak apa-apa, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh dua puntung rokok yang rusak ini?" Staf berkata dengan canggung, "Tuan, ini bukan sifat." Johan memukul bibirnya dan berkata, "Hus, aku katakan jika kamu memiliki kecenderungan untuk itu, balikkan wajahmu dan pura-pura tidak melihatnya." "Apakah itu tidak akan berhasil?" Devano memasukkan rokoknya ke dalam botol air mineralnya yang setengah mabuk, menepuk bahu Johan, dan berbicara, "Baiklah, jangan mempersulit orang lain. Matikan rokoknya." Meskipun Johan sedikit kesal, tetapi tidak mengatakan apa-apa, rokoknya juga dilemparkan. Pada saat ini, Tama datang ke pintu hanggar dengan mobil. Keduanya melihat Tama datang, buru-buru berdiri tegak, menunggu dengan hormat. Begitu mobil stabil, Johan buru-buru maju, membuka pintu penumpang, dan dengan hormat berkata kepada Tama, "Tuan muda, Anda di sini." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Johan, bukankah kau selalu memanggilku Master Renza? Mengapa Anda mengubah judul Anda?" Johan berkata, "Tuan muda, Anda sekarang adalah kepala keluarga Renza dan penguasa baru Front Bencana. Jika Anda melihat ke seluruh dunia, siapa yang dapat bersaing dengan Anda? Dengan status terhormat Anda sekarang, bagaimana saya bisa memanggil Anda Master Renza lagi?" Tama melambaikan tangannya, "Jangan, apa terhormat atau tidak, Anda tetap harus memanggil saya Tuan Renza. Saya masih lebih suka gelar ini dibandingkan dengan Tuan Keluarga Renza atau Tuan Muda Keluarga Renza." Johan masih agak malu, merasa bahwa ini mengabaikan Tama, tetapi Devano jauh lebih pintar daripada Johan. Dengan hormat berkata, "Tuan Renza, pesawatnya sudah siap untuk lepas landas kapan saja. Selain itu, Bu Lina juga sudah tiba. Saya hanya memintanya untuk naik pesawat dulu untuk istirahat." Dia tidak mengatakan apa-apa, mengatakan dia harus menunggu Anda harus datang sebelum naik pesawat. Tama mengangguk dan menunjuk ke Devano dan berkata kepada Johan, "Lihat, Tuan Devano jauh lebih baik darimu." Johan tersenyum canggung, "Tuan Renza benar, saya orang tua yang besar. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Tuan Devano?" Otak Tuan Devano bekerja lebih cepat daripada mesin pesawat. Tama melihat Johan mengejek Devano, mau tidak mau tersenyum, mengingat nasihat Askara tentang front kataklismik. Dia berkata dengan perasaan, "Johan, kamu juga perlu meluangkan waktu untuk melakukan lebih banyak perbaikan diri. Di masa depan, hal-hal di jalan, saya pikir Anda tidak harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Semua dibagi menjadi 4 bawahan di bawah Anda. Biarkan mereka bertanggung jawab penuh." Johan tidak ragu untuk setuju dan berkata, "Tuan Renza, apa yang Anda katakan akan saya lakukan. Saya akan kembali ke pertemuan dengan mereka dan memberi mereka semua hal itu." Setelah mengatakan itu, Johan hanya bertanya dengan agak canggung, "Tuan Renza yang benar, jika saya menyerahkan semua masalah, apa yang akan saya lakukan sesudahnya?" Alasan mengapa Tama menahan Johan adalah karena kesetiaannya kepadanya. Bahkan jika Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, apa yang dapat Anda lakukan, tetapi pertama-tama janjikan permintaan Anda yang jauh lebih tulus daripada orang biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.